Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah kalau semuanya baik-baik saja. Apakah kalian semua sudah sarapan? Iya, kalian semua harus sarapan karena sarapan itu penting ya anak-anak. Baik, ibu akan mengabsen nama kalian. Tolong diperhatikan dan didengarkan dengan baik ya. Yang pertama, Rapatar Malik Ahmad, Rayansa Malik Ahmad, Nedelin Aurora, Mina Nur Atta, Asura Humaira Nur Atta. Masya Allah, murid ibu hadir semua ya hari ini. Murid-murid ibu, apakah ada yang tahu hari ini kita akan belajar tentang apa? Baiklah, sebelum belajar kita ice breaking dulu. Ya, oke, dimulai. Siap. Semuanya dengar dengan seksama. Kita kelas 5 semuanya. Baik. Siap. Kami bisa. Oke, kita mulai belajarnya hari ini. Anak-anak, dengarkan ibu dan perhatikan ibu ya menjelaskan. Hari ini kita akan belajar tentang IPAS. Bagaimana kita hidup dan bertumbuh. Topik B, mengapa kita perlu makan dan minum. Adapun tujuan pembelajaran hari ini yaitu mencari tahu peran makanan dan organ pencernaan untuk membantu manusia tetap hidup. Mengapa kita perlu makan dan minum? Makan dan minum adalah bahan bakar bagi tubuh, sehingga kita merasa lebih berenergi untuk melakukan berbagai macam aktivitas seperti pada gambar. Dari nutrisi makanan dan minuman, tubuh manusia dapat berkembang, tumbuh, mencerna makanan, menghangatkan tubuh, bernapas, regenerasi sel, meningkatkan sistem kekebalan tubuh, dan menghasilkan energi untuk beraktivitas sehari-hari. Saat makan, bagian tubuh yang bekerja adalah sistem pencernaan. Mari kita bahas tentang organ pencernaan pada manusia dan fungsinya. Baik anak-anak, sistem pencernaan manusia. Sistem pencernaan manusia adalah sistem yang membantu dalam mencerna makanan untuk menghasilkan energi baru bagi seluruh anggota tubuh. Jadi anak-anak, makanan yang masuk ke dalam mulut akan melalui proses pencernaan yang akan digunakan untuk mengubah makanan tersebut menjadi energi dan pada akhirnya melewati proses pembuangan melalui anus dihasilkan berupa feses. Proses perjalanan makanan dari mulut sampai ke proses pembuangan ini disebut sistem pencernaan. Anak-anak, perlu juga kalian ketahui bahwa sistem pencernaan pada tubuh manusia berfungsi untuk menghancurkan makanan yang masuk ke dalam tubuh. Makanan yang semula dalam bentuk kasar dapat berubah bentuk yang lebih halus dengan bantuan gigi dan enzim. Dalam hal ini, enzim pencernaan dapat mempermudah proses penyerapan sari makanan. Selain itu, sistem pencernaan juga berfungsi untuk membuang sisa-sisa makanan yang sudah tidak diperlukan dalam tubuh. Keberadaan zat-zat tersebut dapat menjadi racun bagi tubuh manusia jika tidak dikeluarkan. Selanjutnya, kita akan membahas organ pencernaan pada manusia. Apakah ada yang sudah tahu apa saja organ pencernaan pada manusia? Dan ada berapa organ pencernaan pada manusia? Ya, betul anak-anak.
Ada 6 organ pencernaan pada manusia, seperti yang kalian lihat pada gambar. Yang pertama yaitu mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, anus. Nah, selanjutnya yaitu proses pencernaan makanan pada manusia. Mulut. Makanan pertama kali masuk melalui mulut dan di dalamnya terjadi proses pencernaan secara mekanik dan kimiawi. Untuk proses pencernaan mekanik dilakukan oleh gigi, sedangkan proses pencernaan kimiawi dibantu oleh beberapa enzim seperti amilase, peliatin, dan juga enzim maltase. Setelah diproses melalui mulut, selanjutnya makanan menuju ke kerongkongan terlebih dahulu sebelum mencapai lambung. Di kerongkongan terdapat gerakan peristaltik meremas-remas guna mendorong makanan menuju lambung. Pada lambung terjadi proses pencernaan secara kimiawi melalui enzim-enzim. Ada enzim pepsin yang berfungsi mengubah protein menjadi asam amino, enzim renin yang berfungsi mengubah protein menjadi kasein, dan HCl atau asam klorida yang berfungsi memecah protein serta melawan virus dan bakteri yang masuk melalui sistem pencernaan. Selanjutnya, usus halus. Di usus halus ini, makanan kembali diproses secara kimiawi yang dibantu oleh enzim-enzim dari pankreas, empedu, dan hati seperti tripsin, amilase, maltase, sukrase, laktase, dan lipase. Dalam proses pencernaan, usus halus dibagi menjadi 3 bagian yang memiliki fungsi masing-masing, yaitu usus 12 jari, jejunum, ileum. Selanjutnya yaitu pankreas. Enzim inilah yang nantinya akan memecah protein, lemak, dan karbohidrat dalam makanan. Selanjutnya, usus besar. Sisa-sisa makanan mengalami pembusukan di dalam usus besar. Selain itu, usus besar juga menyerap air sehingga sisa-sisa makanan siap diubah menjadi feses atau kotoran. Rektum berfungsi untuk menampung feses sebelum dikeluarkan melalui anus. Anus, bagian terakhir dari saluran pencernaan, berfungsi mengeluarkan feses. Ibu mau tanya, mengapa kita perlu makan? Ya, betul. Selanjutnya kita mempelajari tentang 7 nutrisi makanan yang dibutuhkan tubuh. Yang pertama ada karbohidrat. Yang kedua, protein, zat yang sangat dibutuhkan untuk pertumbuhan dan perbaikan sel-sel dalam tubuh. Selanjutnya lemak. Lemak juga penting membantu tubuh agar tetap hangat. Tubuh kita butuh vitamin untuk melawan penyakit dan virus-virus yang mencoba menyerang tubuh. Ada juga mineral, serat, dan air. Air diperlukan tubuh untuk membantu melarutkan makanan yang kamu santap dan mendorong produksi air liur. Adapun piramida makanan. Piramida makanan adalah panduan nutrisi untuk merencanakan pola makanan sehat dan bergizi. Adapun persentase makanan yang harus kita konsumsi sehari-hari. Yang pertama, karbohidrat 40%, yaitu berupa nasi, roti, ataupun sereal. Serat 35%, buah-buahan dan sayuran. Protein 20% seperti daging, ikan, susu, dan telur. Lemak dan gula 5% makan. Anak-anak, jangan lupa menjaga kesehatan organ pencernaan dengan makan makanan yang bergizi dan seimbang. Makan makanan yang berserat. Jangan lupa makan buah dan sayur dan perbanyak konsumsi air. Dan jangan lupa juga olahraga yang teratur. Mungkin sampai sini saja materi yang bisa Ibu bawakan hari ini. Kita lanjut minggu depan. Hari ini tidak ada tugas. Jadi jangan lupa diulang-ulang terus pelajarannya, dibaca-baca. Jangan lupa menjaga kesehatan organ ya anak-anak. Ibu pamit dulu. Silahkan keluar untuk
jajan ataupun yang bawa bekal silahkan dimakan bekalnya. Anak-anak ibu pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.